itu, permisa, jumpa lagi bersama saya, Larasita Dina Praswari, dalam Jurnal KBR. Situs berita The Conversation menyebut bahwa Presiden Prabowo belum memberikan gambaran yang jelas kepada rakyatnya tentang operasional yang konkret dari program Astacita yang diusungnya, terutama dalam hal menurunkan angka kemiskinan. Ini menimbulkan keraguan tentang efektivitas tujuan tersebut dan apakah rejimnya bisa membawa Indonesia ke arah yang lebih baik. We have the fourth largest population, therefore hunger and poverty is for us a real issue, a day-to-day matter. We have still sizable percentage of our people below the poverty line. We also have 25% of our children going hungry every day. I was elected on the issue of poverty and hunger. Situs berita The Conversation edisi Selasa, tanggal 3 Januari tahun 2025, mengkritisi jalannya pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang bakal genap 100 hari pada Januari ini. Ditulis bahwa Prabowo telah berjanji melanjutkan penguatan infrastruktur, mengurangi korupsi, dan menargetkan pertumbuhan ekonomi hingga 8%. Namun sejauh ini, setidaknya Prabowo belum memberikan rakyat gambaran yang jelas akan operasional yang konkret dari program Astacita yang diusungnya, terutama dalam hal menurunkan angka kemiskinan. Ini menimbulkan keraguan tentang efektivitas tujuan tersebut dan apakah rezimnya bisa membawa Indonesia ke arah yang lebih baik. Padahal, sejak menjabat Presiden Indonesia pada tanggal 20 Oktober tahun 2024, Prabowo langsung menunjukkan sejumlah perbedaan arah kebijakan politik dari pendahulunya, Joko Widodo alias Jokowi. Selama 2 dekade kepemimpinannya, Jokowi berfokus pada pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur dengan menetapkan target ambisius yang dalam beberapa kasus tidak tercapai. Jokowi menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 7%, tetapi Indonesia justru kesulitan mempertahankan stabilitas pertumbuhan ekonominya. Jokowi berupaya melakukan reformasi kebijakan, seperti melalui Undang-Undang Cipta Kerja yang dirancang untuk menarik investasi asing dan merangsang perekonomian. Namun, kebijakan ini justru memperburuk kondisi ketidakpastian kerja, yang terutama berdampak pada kelas menengah dan pekerja kontrak. Kita tahu hari ini kita ingin menyampaikan aspirasi kita kepada DPR. Tapi apa yang kawan-kawan lihat, di depan kita berdiri dengan gagah, dengan kokoh, tembok dan kawat berduri kawan-kawan. Apakah ini yang disempur hak rakyat untuk menyampaikan pendapat tapi tidak pernah didengarkan? Selanjutnya adalah teman-teman buruh yang baru masuk atau dalam proses rekrutmen. Pada saat mereka bekerja rata-rata sudah bukan pekerja tetap. Yang diterapkan adalah sistem kontrak, outsourcing, magang, borongan, harian lepas gitu. Dan untuk sistem kontrak dan outsourcing ini kan sekarang juga ada perubahan ya, itu kan sampai 5 tahun gitu. Artinya teman-teman yang bekerja di sistem ini sangat kecil untuk diangkat menjadi pekerja tetap gitu. Jadi nanti mereka akan ada kontrak terus gitu. Bahkan bisa jadi generasi yang angkatan muda ini ya mereka sulit untuk menjadi pekerja tetap. Adapun, salah satu tujuan utama program Prabowo yang dinyatakan sendiri oleh Prabowo adalah penghapusan kemiskinan. Ini topik yang relevan, karena menurut data Asian Development Bank atau ADB, sekitar 30 juta orang di Indonesia, atau 9,4% dari total populasi penduduk masih hidup dalam kemiskinan. Hingga saat ini, program Prabowo untuk mengatasi kemiskinan mencakup langkah-langkah seperti penyediaan makanan bergizi gratis di sekolah-sekolah serta pemberian bantuan sosial atau bansos yang bertujuan membantu kelompok yang paling rentan. Namun, pengurangan kemiskinan memerlukan pendekatan yang lebih dalam yang melampaui bantuan dasar semata. Ini karena masalah kemiskinan terkait erat dengan ketimpangan dan ketidakpastian kerja. Ketidakpastian kerja adalah masalah kompleks dan penting dalam politik domestik Indonesia. Kemiskinan sendiri dapat
dapat dilihat dari dua perspektif. Pertama, absolut alias kondisi bertahan hidup dasar. Dan kedua, adalah relatif alias keterbatasan peluang ekonomi dan sosial. Kemiskinan tidak hanya berarti kekurangan sumber daya finansial, tetapi juga mencakup kurangnya kebebasan individu terhadap pilihan. Di Indonesia, banyak keluarga berada dalam kondisi ketidakpastian berkelanjutan. Meskipun secara teknis berada di atas garis kemiskinan absolut. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan tentang apa arti sebenarnya dari pernyataannya tentang mengurangi kemiskinan. For countries like Indonesia, to overcome poverty and hunger is a matter of vital national interest. Therefore, in my budget, I spend a very high percentage for education because I believe that education will bring us out of poverty. Education can bring better life for our people. Free meals for our children is a vital part of our strategy. This is also part of empowering our young to be able to grasp the benefits of education. Hunger, we are very optimistic that we can overcome hunger in Indonesia. I plan to overcome food shortage in 3 years. We will be self-sufficient in 4 years. And in 5 years, we are confident we can contribute to the global alliance against poverty and hunger. Jika Prabowo ingin secara serius mengatasi masalah ini, dia harus mengadopsi pendekatan yang berfokus tidak hanya pada redistribusi, tetapi juga pada penciptaan peluang. Tanpa intervensi struktural yang bertujuan untuk menjamin kondisi hidup yang lebih baik, maka ada risiko bahwa program Prabowo hanya akan menjadi penawar sementara, yang membuat masyarakat bergantung ketimbang mendorong kemandirian ekonomi. Ketimpangan sosial menjadi hambatan mendasar lainnya bagi pemajuan kesejahteraan masyarakat. Meskipun terdapat pencapaian di bidang infrastruktur dan akses layanan dasar selama era Jokowi, tetapi kekayaan tetap terdistribusi secara sangat tidak merata. Ketimpangan ini terlihat jelas terutama di perkotaan seperti di Jakarta, di mana terdapat perbedaan mencolok antara kehidupan mewah kelas atas dan kemiskinan ekstrim di beberapa kawasan pinggiran. Prabowo kemudian menyoroti isu ketimpangan dengan mengaitkannya dengan indikator seperti malnutrisi, kematian bayi, dan kesehatan. Itu semua memang aspek penting, tetapi belum mencakup semua aspek yang perlu disoroti. Ketimpangan tidak hanya soal sumber daya material, tetapi juga tentang kebebasan memilih dan kemampuan orang untuk mengejar kehidupan yang bermakna dan mandiri. Lagi-lagi, tanpa intervensi konkret untuk mengatasi tantangan ini, akan sulit untuk membuat individu bisa keluar dari kondisi kemiskinan atau ketidakpastian. Ketimpangan juga dapat dilihat dari kurang efektifnya penyerapan tenaga kerja, terutama usia produktif. Ini kemudian memicu masalah pengangguran kaum muda. Meskipun jumlah lulusan meningkat, negara ini kesulitan menciptakan lapangan kerja yang cukup untuk menyerap tenaga kerja terampil. Ini disebabkan kurangnya kebijakan spesifik untuk mendorong lapangan kerja bagi pemuda yang kemudian berisiko kejenuhan di pasar tenaga kerja. Tidak adanya langkah untuk meningkatkan upah dan mendorong pekerjaan bagi lulusan muda menggarisbawahi masalah struktural yang harus dihadapi Prabowo jika dia ingin menghindari risiko krisis pasar tenaga kerja. Sedangkan Undang-Undang Cipta Kerja yang sangat diidolakan oleh Jokowi telah mengakibatkan penurunan hak-hak pekerja, terutama terkait dengan upah minimum dan perlindungan kontrak. Aturan yang sangat berpihak pada investor ini menurunkan daya tawar pekerja, membatasi kemampuan mereka untuk menegosiasikan kondisi dan upah yang lebih baik, dan meningkatkan fleksibilitas perekrutan dan pemutusan hubungan kerja. Ini menempatkan pekerja pada posisi yang kurang menguntungkan. Di beberapa praktek perusahaan itu mulai menghilangkan misalnya seperti kayak cuti head, karena cuti head itu dianggap sakit gitu. Dimana di peraturan undang-undang tenaga kerjaan sebelumnya, cuti head itu adalah merupakan hak yang bisa didapat oleh buruh di hari pertama dan hari kedua saat mereka menstruasi. Tapi sekarang praktek yang dijalankan oleh perusahaan itu harus buru-buru yang betul-betul sakit dan mengalami sakit sekali baru mereka bisa mendapatkan cuti atau istirahat pada saat mereka menstruasi. Ini adalah salah satu dampak di mana pemerintah melalui Undang-Undang Cipta Kerja itu mendudukan buruh dengan pengusaha itu seperti setara. Jadi mereka bisa bernegosiasi sendiri. Tapi pada kalau bicara tentang soal relasi kuasa, ya dengan Omnibus Law ini mereka akan membuat karyawan tetap itu menjadi kontrak. Dengan kontrak kan enak, tidak mengeluarkan THR, tidak mengeluarkan pesangon, tidak mengikut sertakan ke BPJS segala macam kayak gitu. Jadi penindasan ini jelas-jelas nyata gitu.
Inilah salah satu hambatan besar mengapa sulit mengentaskan kemiskinan di Indonesia. Bahkan para pekerja yang mayoritas berasal dari kelas menengah ke bawah tidak diberi pilihan. Undang-Undang Cipta Kerja disebut bertujuan untuk mendorong kapital dan investasi. Namun pada praktiknya, ini telah mengurangi kapasitas pekerja untuk memperbaiki kondisi ekonomi dan sosial mereka. Prabowo belum mengajukan rencana spesifik untuk mengatasi masalah ini. Ia tampaknya berencana melanjutkan kebijakan Jokowi dan lagi-lagi hanya menawarkan langkah sementara, seperti makanan gratis tanpa strategi yang jelas untuk penciptaan lapangan kerja dan peningkatan upah. Untuk mewujudkan pengurangan kemiskinan dan ketimpangan bertahap, maka pertama-tama Prabowo perlu mengubah perseptifnya akan konsep pembangunan ekonomi. Bukan hanya pertumbuhan ekonomi yang meningkatkan kesejahteraan sosial, tetapi juga kemampuan untuk meningkatkan peluang individu dan kolektif. Kemiskinan dan ketimpangan tidak dapat diatasi dengan langkah sementara atau insentif ekonomi yang dangkal. Prabowo harus berinvestasi dalam modal manusia dan mempromosikan penciptaan peluang nyata, memastikan dasar yang kuat untuk peningkatan kualitas hidup dan pengurangan ketimpangan. Hal ini memerlukan perhatian lebih pada sektor-sektor kunci seperti pendidikan dan kesehatan, elemen-elemen penting untuk memastikan akses yang adil terhadap sumber daya, dan mendorong mobilitas sosial yang nyata. Investasi dalam kapasitas manusia berarti menciptakan konteks di mana individu dapat mengembangkan potensi mereka dan berkontribusi secara aktif dalam masyarakat. Jika Prabowo berniat benar-benar mengubah Indonesia, ia harus berfokus pada kebijakan struktural yang melampaui bantuan ekonomi dan bertujuan untuk pelatihan serta peningkatan kapasitas individu. Demikian laporan jurnal kali ini bersama saya, Clara Setiadikan dan segenap kru KBA undur diri dari hadapan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.